Mars dan Wanita Persatuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Baik. Perkenalkan, nama saya Dia. Hari ini saya akan sedikit memberikan materi tentang edukasi makanan sehat untuk balita. Next. Jadi di slide ini saya menjelaskan apa itu makanan sehat. Jadi makanan sehat adalah jenis makanan yang memberikan semua nutrisi yang diperlukan oleh tubuh untuk berfungsi dengan optimal. Next. Apa sih pentingnya makanan sehat bagi tubuh? Pentingnya makanan sehat yang pertama adalah memperkuat daya tahan tubuh. Yang kedua, mencegah stunting pada anak, meningkatkan kecerdasan, membentuk kebiasaan makan sehat sendiri, berat badan menjadi ideal, dan terakhir meningkatkan kemampuan belajar. Next. Nah, di sini ada prinsip gizi seimbang untuk balita. Prinsip gizi seimbang ini ada beberapa komponen. Komponen pertama adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok ini sebagai sumber energi utama. Contohnya ada nasi, ada roti gandum, ada kentang, ada ubi, dan juga ada jagung. Nah, untuk komponen selanjutnya ada lauk-lauk ini sebagai sumber protein pembangun tubuh. Contohnya ada daging ayam, ada daging sapi, ikan, telur, tahu, dan juga tempe. Nah, komponen selanjutnya ada sayuran. Sayuran ini penting banget Ibu sebagai sumber vitamin, mineral, dan juga serat. Contohnya ada bayam, ada wortel, brokoli, buncis, dan juga labu. Misalnya next. Nah, dua terakhir ini ada buah-buahan. Buah-buahan ini sumber vitamin dan juga antioksidan. Umumnya pada balita biasanya ada pisang, ada apel, jeruk, alpukat, dan juga pepaya. Dan terakhir ada susu dan juga olahannya. Susu ini sumber kalsium untuk tulang dan juga gigi. Contohnya ada susu itu sendiri. Kalau olahan susunya itu ada yogurt dan juga keju. Bisa di next. Nah, saya punya beberapa tips praktis yang dapat membantu ibu memilih makanan yang sehat dan juga bermanfaat bagi tubuh. Tips yang pertama, periksa kandungan gizinya. Yang kedua, perhatikan daftar bahan makanannya. Yang ketiga, pilih bahan alami dan juga segar. Yang keempat, pilih protein tanpa lemak. Dan yang terakhir, meminimalkan makanan olahan cepat saji seperti McD ataupun KFC. Gitu. Next. Nah, makanan apa sih yang harus dihindari? Makanan yang harus dihindari itu makanan yang beresiko tinggi menyebabkan tersedak. Contohnya itu ada kacang utuh, ada permen, ada jagung, dan juga kangkung utuh. Selain itu juga makanan yang berbahaya untuk kesehatan, misalkan makanan yang terlalu asin atau manis, makanan yang mengandung efek berlebih seperti mie instan, dan juga ikan yang tinggi berkumis seperti ikan hiu dan juga ikan tuna. Jadi next.
Nah, di sini ada ciri-ciri balita yang tumbuh sehat. Ciri-cirinya itu berat badan dan juga tinggi badan itu sesuai grafik pertumbuhan. Yang kedua, aktif, ceria dan juga jarang sakit. Yang ketiga, nafsu makan balita baik. Yang keempat, perkembangan bicaranya, perkembangan gerak dan juga sosialisasinya sesuai usianya. Yang terakhir ada buang air besar secara teratur. Bisa next? Nah, ini ada contoh ibu, contoh menu makanan sehat selama 7 hari. Misalkan hari pertama ada pas sarapan bisa nasi, telur dadar, sayur bayam dan juga susu. Camilannya bisa makanan siangnya bisa nasi, ayam goreng, tumis wortel. Untuk makan malamnya ada nasi, ada ikan, ada susu sayur. Untuk hari kedua misalnya sarapannya diganti roti sama selai kacang, susu. Untuk camilannya bisa diganti pepaya. Makan siangnya bisa nasi, ikan goreng, dan sayur putih. Untuk makan malamnya ada nasi, telur, dan juga kuis kucing. Untuk hari-hari selanjutnya, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, ibu-ibu bisa berinovasi sendiri kreativitas ibu-ibu biar anak tidak bosan melihat menu makanan yang itu aja. Bisa di next? Bisa di next? Nah, kita sampai di penghujung presentasi saya, ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, makanan sehat adalah jenis makanan yang memberikan semua nutrisi yang diperlukan oleh tubuh untuk berfungsi dengan optimal. Pemenuhan gizi seimbang adalah kunci tumbuh kembang balita yang optimal juga. Kebiasaan makan sehat yang dibentuk sejak kecil akan bertahan hingga dewasa. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Jadi makanan yang umumnya baik untuk kesehatan bangsa itu makanan yang mengandung vitamin A, mengandung vitamin E, dan juga mengandung vitamin C. Jadi makanan-makanan itu tuh vitamin itu tuh bisa kita jumpai di makanan kayak wortel, bayam, kemudian brokoli, telur, kemudian ada tomat. Nah, kalau ikan itu biasanya kita kan tahunya cuma salmon gitu kan. Tapi itu sulit dijangkau untuk kita di sini ya. Jadi kalau untuk secara ekonomisnya itu bisa ikan kembung. Nah, jadi vitamin itu tuh bisa membuat retina kita secara optimal gitu, menjaga retina kita seperti itu. Kalau sudah menjawab? Sudah. Nggak suka makan sayur. Kalau lihat sayur itu udah stigmanya itu negatif, kayak pahit, nggak suka kan pokoknya. Apa yang harus dilakukan supaya anak itu mau makan sayur, jadi kebutuhan seratnya tercukupi. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi kita sebagai orang tua itu sebisa mungkin tidak memaksa anak untuk makan sayur. Jadi anak itu akan cenderung lebih menolak ketika kita paksa. Jadi untuk mensiasati hal tersebut, kita tuh bisa berinovasi dengan mencampurkan sayuran tersebut di makanan favoritnya. Misalkan ada bakso, kemudian ada nasi goreng, ada sup, dan juga ada telur dadar. Hal itu tuh biar dia tertarik, nggak bentuknya sayur tuh dia nggak familiar gitu. Jadi nggak penasaran apa ya itu yang dimasak seperti itu. Jadi selain itu kita juga harus melibatkan dia, lebih sering melibatkan dia untuk berpartisipasi pas kita beli sayurnya atau petik sayurnya atau pas kita masak biar rasa penasaran dia terhadap sayur itu lebih tinggi. Nah, selain itu kita sebagai orang tua di rumah sebagai contoh. Nah, kalau kita mencontohkan yang baik untuk makan sayur, dia akan penasaran apa yang dimakan oleh ibu, apa yang dimakan oleh ayah seperti ini. Sudah dijawab?